With you English in. Well, hello student, good morning. My name is Agus Ari Hidayat and welcome to English In. In this video, we are going to learn about family tree. Ya, ngomong-ngomong teman-teman udah tahu belum apa bahasa Inggrisnya? Kakek buyut, nenek buyut, ibu tiri, ayah tiri, saudara tiri, ibu mertua, ayah mertua, kakak ipar, dan cicit. Kalau belum, pantengin terus videonya. Without any further guys, let's jump to the video. Okay, let's get started with great-grandfather, yaitu artinya kakek buyut. Next, kita punya great-grandmother, yang artinya nenek buyut. Terus kita punya grandfather, yaitu kakek. Terus selanjutnya grandmother, yaitu nenek. Terus kita punya father, artinya ayah. Terus kita punya mother, artinya ibu. Terus ada lagi stepfather, yaitu ayah tiri. Terus kita punya stepmother, yaitu artinya ibu tiri. Setelah ibu tiri kita ada stepbrother, artinya saudara laki-laki tiri. Terus abis itu kita ada stepsister, yang artinya saudara perempuan tiri. Terus kita ada father-in-law, yang artinya ayah mertua. Selanjutnya kita ada mother-in-law, yang artinya ibu mertua. Selanjutnya kita ada brother-in-law, yang artinya kakak ipar laki-laki. Selanjutnya tebak apa lagi? Kita ada sister-in-law, yang artinya kakak ipar perempuan. Ya, terus kita ada lagi brother, yang artinya saudara laki-laki. Terus sister, saudara perempuan. Terus ada lagi sibling, saudara kandung. Terus ada uncle, paman. Ada lagi aunt, bibi. Terus ada cousin, sepupu. Terus ada nephew, yang artinya keponakan laki-laki. Habis itu kita punya grandson, artinya cucu laki-laki. Terus ada lagi granddaughter, yang artinya cucu perempuan. Terus kita ada great-grandson, yang artinya cicit laki-laki. Terus kita ada great-granddaughter, yang artinya cicit perempuan. Now it's time for conclusion. So, kita dari great-grandfather, yaitu artinya kakek buyut. Di sebelahnya itu ada great-grandmother, artinya nenek buyut. Terus di bawahnya ada grandfather, artinya kakek. Terus ada lagi grandmother, artinya nenek. Terus di sini ada father, ayah. Terus ada mother, ibu. Terus ada son, anak laki-laki. Ada lagi daughter, anak perempuan. Terus ada lagi grandson, cucu laki-laki. Dan granddaughter, cucu perempuan. Ada lagi great-grandson, yaitu cicit laki-laki. Terus ada great-granddaughter, yaitu cicit perempuan. Terus jika ayah kalian punya kakak, atau ibu kalian punya kakak atau adik, itu menjadi uncle, yaitu paman kalian. Kalau paman kalian punya istri, itu menjadi aunt, bibi kalian. Oke, jika uncle dan bibi kalian punya anak, menjadi cousin. Oke, selanjutnya jika ini kamu terus kakak kamu mempunyai anak, yaitu anaknya laki-laki, itu menjadi nephew, yang artinya keponakan laki-laki. Tapi jika anaknya itu perempuan, yaitu niece, keponakan perempuan. Okay, maybe that's all for me for this video. If I have any mistakes, I do apologize, and see you in the next video. Thank you for stopping by our video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Twing, twing, twing. With you English in. Hello student, my name is Agus Ari Hidayat and welcome to English In. Perkenalkan, nama saya Agus Ari Hidayat. Selamat datang di English In. In this channel, we are going to learn English using 2013 curriculum. To support my channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to turn on the notification below. And without any further guys, let's jump to the video. In this video, we are going to learn about greeting and parting. And do you know what is the difference between good night and good evening?
Pada video kali ini kita akan membahas tentang greeting and parting. Dan apakah teman-teman sudah tahu apakah perbedaan dari good night and good evening? Let's get started. Ya, jadi greeting itu adalah sapaan atau salam. Ya, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ungkapan greeting dalam bahasa Inggris? Coba apa? Oke, great. Hello. Oke, bisa juga hi, and then nice to meet you. How do you do? Okay, and then what else? How are you? Okay, great. And then how's life? How are you doing? What's up? Terus bisa juga good morning. After that bisa juga kita pakai good afternoon or good evening and etc. And how to respond to these expressions? Hello bisa dijawab dengan hello. Hi, hi juga. Nice to meet you bisa dijawab dengan nice to meet you too. How do you do bisa dijawab dengan how do you do. How are you bisa dijawab dengan I'm fine thanks. How's life bisa dijawab dengan terrific. And you? How are you doing? Bisa dijawab dengan I'm doing great. What's up? Bisa dijawab dengan good. You? Good morning bisa dijawab dengan good morning. Good afternoon bisa dijawab dengan good afternoon. Good evening bisa dijawab dengan good evening. Nah, terus teman-teman tahu nggak bedanya antara good night dan good evening? Nah, kalau good night digunakan untuk parting, sedangkan good evening digunakan untuk greeting. Nah, jadi simpelnya seperti ini teman-teman. Jika kalian mau menyapa teman kalian di malam hari, gunakan good evening. Akan tetapi, jika kalian mau pulang, untuk salam perpisahannya bisa menggunakan good night. Walaupun antara good night dan good evening mempunyai arti yang sama, tetapi tentunya fungsinya berbeda teman-teman. Gimana? Sudah mulai paham belum? Nah, sekarang kita belajar ke parting. Parting itu adalah salam perpisahan. And according to you, what are the expressions of parting? Ya, apa aja tuh ekspresi dari salam perpisahan? The first, you may use good night or goodbye or see you later or even see you again and bye. So that was the video about greeting and parting. I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, comment and subscribe. And see you! Thank you for stopping by our video. Don't forget to like, comment and subscribe. Twing, twing, twing. Doof, doof. With you English in. Well, hello student, good morning. My name is Agus Ari Hidayat and welcome to English In. In this video, we are going to learn about pronoun. Pronouns in bahasa means kata ganti. In this video, we are going to learn 5 types of pronoun, starting from subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Let's get started with subjective pronoun. Subjective pronoun in bahasa mean kata ganti sebagai subjek. Subjek itu apa kira-kira? Subjek itu adalah pelaku. Pelaku itu adalah yang melakukan sesuatu. Oke, di sini ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, kata ganti untuk benda atau hewan. Oke, for example, Budi studies English. Oke, kira-kira subjeknya yang mana? Siapa yang belajar di sini? Oke, great. Yang belajar itu adalah Budi. Oke, Budi ini kira-kira cowok apa cewek? Oke, yang jelas ya, Budi itu pasti cowok. Kalau Budi itu cowok, berarti kata ganti yang pas adalah he. Berarti dia laki-laki. Berarti subjective pronoun yang tepat untuk mengganti Budi adalah he. He studies English. Next, we are going to learn about objective pronoun. Objective pronoun in bahasa means kata ganti sebagai objek. Okay, here we have I itu menjadi me, you menjadi you, they menjadi them, we menjadi us, she menjadi her,
He menjadi him, it menjadi it. Oke, for example, Husna and Ririn send Fajran a letter. Kira-kira subjeknya itu siapa? Oke, great. Subjeknya itu adalah Husna and Ririn. Oke, kira-kira Husna and Ririn ini mengirim surat ke siapa? Ke Fajran. Great. Berarti Fajran itu adalah sebagai objeknya. Oke, coba kita rubah kalimat ini menggunakan pronoun atau kata ganti. Husna and Ririn itu kan berdua. Jadi kita bisa menggantinya menjadi they. They send Fajran. Fajran itu kan adalah dia laki-laki. Dia laki-laki menjadi him. Berarti bisa dirubah menjadi they send him a letter. Next, we are going to learn possessive adjective versus possessive pronoun. Both of them have similar function, which is to show the ownership atau untuk menunjukkan kepemilikan. I menjadi my, you menjadi your, they menjadi their, we menjadi our, she menjadi her, he menjadi his, it menjadi its. Here is the rule for possessive adjective. Possessive adjective must be followed by noun. Jadi, setiap possessive adjective itu harus diikuti dengan kata benda. What? Kata benda itu apa? Calm down, relax. Let me give you some examples. Book, buku. Shirt, kemeja. Chair, kursi. Table, meja, and etc. Ini adalah contoh dari possessive adjective dalam kalimat. This is my book. My itu adalah possessive adjective. Book itu adalah kata benda. Okay, the other example. Those are their cars. Their itu adalah possessive adjective. Cars itu adalah kata benda. Okay, next kita beralih ke possessive pronoun. Untuk possessive pronoun, I menjadi mine, you menjadi yours, they menjadi theirs, we menjadi ours, she menjadi hers, he menjadi his. Dan khusus untuk possessive pronoun, dia itu independent atau bisa berdiri sendiri without noun, tanpa kata benda setelahnya. For the example, the book is mine. Buku itu milikku. Oke. Terus, untuk possessive pronoun bisa diletakkan sebagai subjek di depan dan bisa juga diletakkan di akhir. Oke, for example, yours is mine. Punyamu adalah milikku. And the last but not least, we are going to learn about reflexive pronoun. Oke, untuk reflexive pronoun, I menjadi myself, you menjadi yourself, they menjadi themselves, we menjadi ourselves, she menjadi herself, he menjadi himself, it menjadi itself. And reflexive pronoun is used when the subject and the object of a sentence are the same thing. Jadi untuk reflexive pronoun itu digunakan ketika subjek dan objeknya itu sama. For example, he saw himself in the mirror. Jadi kita lihat di sini, subjeknya siapa? He. Kita artikan ke bahasa Indonesia, dia laki-laki. Oke, objeknya siapa? Himself. Kita artikan ke bahasa Indonesia, dia laki-laki juga. Jadi antara subjek dan objeknya itu adalah sama, dia laki-laki. Sehingga reflexive pronoun bisa terbentuk, yang artinya dia melihat dirinya sendiri di cermin. Oke, next coba kalau kita contohnya antara subjek dan objeknya itu beda. Oke, I saw him in the mirror. Subjeknya siapa? I, saya. Objeknya siapa? Him, dia laki-laki. Karena antara subjek dan objeknya ini beda, sehingga ini bukan reflexive pronoun. Oke, kita lihat contoh yang kedua. We make ourselves happy. Jadi kita lihat subjeknya siapa? We, kami. Oke, objeknya siapa? Ourselves, kami juga. Jadi ketika antara subjek dan objeknya itu sama-sama kami, sehingga reflexive pronoun bisa terbentuk, yang artinya kami membuat diri kami sendiri senang. Oke, selanjutnya kita lihat seandainya
antara subjek dan objeknya itu berbeda. We make them happy. Subjeknya siapa? We, kami. Objeknya siapa? Them, mereka. Antara subjek dan objeknya itu berbeda, sehingga yang ini bukan reflexive pronoun. Now, it's time for conclusion. Untuk subjective pronoun itu ada I, you, they, we, she, he, it. Sedangkan untuk objective pronoun itu ada me, you, them, us, her, him, it. Untuk possessive adjective itu ada my, your, their, our, her, his, its. Terus untuk possessive pronoun itu ada mine, yours, theirs, ours, hers, his. Yang terakhir itu ada reflexive pronoun, itu ada myself, yourself, themselves, ourselves, herself, himself, itself. Next, to check your understanding, I'm going to give you 5 questions. In every questions, I'm going to give you 5 seconds to think. Are you ready? Let's get started. Starting from number 1. She has a new doll. Blah blah blah. Doll is very big. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Coba kita lihat. She has a new doll. Dia perempuan mempunyai boneka baru. Oke, coba kita lihat. Bonekanya sangat besar. Bonekanya berarti ini kepemilikan. Di situ juga ada kata benda. Doll itu kata benda, berarti ini memakai possessive adjective. Coba kita lihat subjeknya siapa? Subjeknya she. Berarti possessive adjective dari she adalah her. So the answer is B, her. Next, number 2. Fiza is sleepy. Blah 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 needs to sleep. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Coba kita lihat. Fiza is sleepy. Fiza itu ngantuk. Bla 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 need to sleep. Dia butuh tidur. Coba kita lihat subjeknya siapa? Fiza. Berarti subjective pronoun dari Fiza adalah she, karena Fiza itu adalah perempuan. So the answer is A, she. Next, number 3. Lucky offers to lend me his car, but I prefer to borrow blah blah blah. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Lucky menawarkan untuk meminjamkan mobilnya, tetapi saya lebih baik untuk meminjamkan. Ayo, apa jawabannya? Meminjamkan ini berarti kepemilikan. Kepemilikan itu ada dua, ada possessive adjective dan possessive pronoun. Untuk possessive adjective, setelah possessive adjective itu memerlukan kata benda setelahnya. Sedangkan possessive pronoun tidak memerlukan kata benda setelahnya. Kira-kira setelah titik-titik itu ada nggak kata benda? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada itu adalah possessive pronoun. Possessive pronoun antara A, B, C, dan D itu adalah B, hers. So the answer is B, hers. Next, number 4. My father advised blah 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 to eat less salt and more whole grain food. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Ayahku menasehatiku. Oke, berarti ku di sini adalah sebagai objek atau orang yang dinasehati. Sehingga berarti jawabannya ini adalah objective pronoun. Antara pilihan A, B, C, dan D, mana yang objective pronoun? Oke, great. A,
me. So the answer is A, me. Next, number 5. Complete the sentence with reflexive pronoun. Do you ever talk to blah blah blah? Most people talk to blah 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 sometimes. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Coba kita lihat di sini. Subjeknya itu apa? You, betul. Coba kita perhatikan rule untuk reflexive pronoun. Rule-nya adalah antara subjek dan objeknya itu harus sama. Coba kita tadi udah ketemu subjeknya itu you, berarti objeknya itu nanti juga you juga. So, berarti do you ever talk to yourself? Most people talk to blah 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 sometimes. Oke, kira-kira ini subjeknya yang mana? Great, most people. Most people itu bisa kita kategorikan menjadi they. Oke, kalau subjeknya they berarti objeknya itu juga harus they. Sehingga jawabannya adalah most people talk to themselves sometimes. Okay, maybe that's all for me for this video. If I have any mistakes, I do apologize, and see you in the next video. Thank you for stopping by our video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hello, good morning student. How are you today? Hopefully that you are healthy and happy. So today I'm going to re-explain to you about passive voice simple present. Without any further, let's get started. Simple present, kita belajar tentang sini ada aktif dan pasif. Jadi untuk aktif biasanya di bahasa Indonesia imbuhannya itu me. Itu berarti menandakan aktif. Seperti membaca, menulis, memakan, ya, dan lain sebagainya. I write a poem. Saya menulis puisi, menulis ya, oke. Itu untuk bahasa Inggrisnya I write a poem. Untuk pasif itu biasanya di bahasa Indonesia imbuhannya itu di dan ter. Contohnya, the poem is written by me. Jadi puisi itu ditulis olehku. Oke, ditulis, dibaca. Seperti itu bisa ditulis, dibaca, didengar, dimakan, itu pasif semua ya. Oke, untuk contohnya untuk itu, terus untuk rumusnya itu subjek plus verb 1. Oke, pakai verb 1 ya. Sedangkan untuk pasif itu pakai verb 3. Verb 3. Jangan lupa ketika pakai verb 3 kalian harus memasukkan to be-nya. To be-nya itu bisa pakai is atau are. Ngomong-ngomong, udah tahu belum perbedaannya antara verb 1, verb 2, dan verb 3? Oke, Mister jelasin sedikit tentang verb. Verb itu ada regular dan irregular verb. Untuk regular verb itu artinya beraturan, sedangkan irregular tidak beraturan. Untuk verb 1, verb 2, dan verb 3 dari regular verb itu sangat mudah karena kalian tinggal menambahkan ed. Contohnya, work menjadi work. Oke, play, played, played. Study, studied, studied. Look, look, look. Start, started, started. Talk, talk, talk. Walk, walk, walk. Sedangkan untuk irregular verb di sini agak sedikit berbeda. Kalian harus memorize it, harus mengingatnya ya. See, saw, seen. Terus ada eat, ate, eaten. Have, had, had. Can, could, could. Go, went, gone. Make, made, made. Tell, told, told. Swim, swam, swam. Oke, ini untuk irregular verb. Jadi kalian bisa googling after this tentang irregular dan regular verb. Masih banyak lagi ya yang lainnya. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang kita pelajari kemarin. Ini ya, ada singular itu pakai is,
Untuk passive voice, untuk pluralnya itu kita pakai are. Ingat-ingat, contohnya a mobile phone is used, dipakai. Sebuah handphone dipakai. Ini kan sebuah pakai is karena singular. Untuk plural kita pakai are. Jadi mobile phones ini biasanya pakai s, are used, dipakai juga. Oke, ketika di sini ada s menandakan ini banyak. Contohnya number one, weeks bla 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 of horse hair make. Jadi coba kita lihat di sini weeks, oke, weeks ini kan ada s sehingga dia pakai ini are plural. Jadi verb 3 dari make adalah made. Selanjutnya a violin bow bla 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 of wood and horse hair make. Ini a violin berarti sama dengan polanya seperti ini, berarti pakai is. Ketika dia pakai is, kita lihat di sini. Verb 3 dari make adalah made. Jadi is made. And then number 3, diamonds. Diamonds. Coba kita lihat diamonds. Ada s-nya di belakangnya. Di sini berarti dia menandakan diamondnya ini banyak. Verb 3 dari form adalah form. Pakai ed. Jadi are formed. Untuk number 4, kita di sini kita adalah menggunakan modals. Modals itu nanti ada can, could, shall, should, will, would, dan lain sebagainya. Ada ya. Kalian bisa googling untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Rumusnya itu tinggal ditambah be dan verb 3. Oke, kita lihat ya, ingat rumusnya. Ini number 4, belts bla 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 of leather, plastic or cotton. Oke, kita di sini kan ada clue-nya can dan make. Oke, di sini kita ada can, terus ditambah be dan verb 3. Verb 3 dari make adalah made. Jadi can be made. Good. And then number 5, okay. Baseball caps and sunglasses bla 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 in the classroom. Oke, kita dapat clue-nya ini should not wear. Jadi should tetap should, not-nya tetap, kita tambah be di sini dan verb 3 dari wear adalah worn. Jadi should not be worn. Okay, so this is our our short discussion about passive voice, simple present. Jadi ini penjelasan sedikit tentang simple present yang passive voice. Oke, next we are moving to listening section. Ini untuk listening sectionnya, Mister udah apa namanya mencari teksnya. Mister udah mencari teksnya, udah Mister dengarkan berkali-kali dan Mister dapat ini teksnya kurang lebih. Kalian bisa screenshot untuk membacanya atau kalian bisa keep ini ya. Oke, next bahas satu-satu dari kimono. Kimono, where are they worn? Mereka dipakai di mana? Kimono itu dipakai di Jepang. Terus siapa yang pakai kimono? Sorry, maksudnya di mana terbuat dari apa kimono itu? Dari silk. Terus siapa yang memakai kimono? Itu women and children. Itu untuk kimono. And then saris, where are they worn? Di mana dipakainya saris? Di India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Malaysia, and Singapore. Jadi kalau kalian kurang jawabannya sedikit itu setengah ya nantinya. Terus what are they made of? Terbuat dari apa? Terbuat dari silk and cotton. And who are they worn by? Siapa yang makainya? Untuk saris itu woman. And then kita punya lagi di sini lederhosen. Jawabannya where are they worn? Di mana dipakainya? Dipakainya di Austria, Northern Italy, and Bavaria in Germany. Itu ya, kalau kurang sedikit setengah. What are they made of? Terbuat dari apa? Terbuat dari leather, dari kulit. Who are they worn by? Siapa yang makainya? Men and boys. Oke, laki-laki dewasa dan anak-anak laki-laki. Oke, selanjutnya kita ada kilt. Kilt, where are they worn? Di mana dipakainya? Scotland. Dipakai di Scotland dia. And what are they made of? Terbuat dari apa? Kilts itu. Dari wool. Dari benang wool. And who are they worn by? Siapa yang memakainya? Kilts itu men and boys. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk reading section. You'll never get lost when you are wearing these stylish trainers because
There is a GPS tracker in the right shoe, which is powered by battery in left shoe. Attractive, practical footwear with the latest technology. What more could you want? Kira-kira apa nih? Ini pasti sepatu. Ini shoe, ini sepatu. Berarti gambar yang ada sepatu, yang ada GPS-nya. Ini dia. Oke, ini gambarnya ya. Oke, next. This is a state-of-the-art helmet for skiers and snowboarders who want to listen to their favorite music as they zoom down the slopes. It can also be worn for other outdoor sport where protection for the head is needed. Oke, ini helmet. Kita lihat gambar helmet di picture untuk reading. Gampang ya. This is very easy, I think. Gampang. Kalau jawabannya adalah ini helmet. Skiers itu pemain ski ya. Oke, next. You're going on a trip, you need your phone, your camera, your laptop, but how are you going to charge the batteries? Easy, just take this neat backpack with a built-in solar power charger. Jadi ini backpack, ini tas. Kalian udah imagine lah jawabannya, kata kuncinya itu adalah backpack. Ini tas, berarti picture yang paling tepat adalah yang ini. So maybe this all about our short explanation about our previous task. If you have any question, please do not hesitate to let me know, and see you in the next meeting, and bye. Thank you for stopping by our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.